Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel YouTube saya, Nurul Nikmah. Ya, kali ini di mata kuliah Obstetri kita akan membahas topik yaitu gangguan psikologi dalam kebidanan dan penatasanannya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat berikut ini. Baik, di topik kali ini kita akan membahas tentang gangguan psikologi dalam kebidanan dan pelaksanaannya. Baik, bahan kajian kita kali ini kita akan membahas tentang 4 pembahasan. Di antaranya itu gangguan mental minor pada trimester 1, kemudian gangguan mental minor pada kehamilan lanjut, dan gangguan mental mayor dalam kehamilan, serta gangguan mental pada puerperium. Baik, kita masuk di yang pertama yaitu gangguan mental minor pada kehamilan trimester 1. Gangguan mental minor pada kehamilan trimester 1 ini, ya di sini gangguan yang semuanya berhubungan dengan kejiwaan ya. Di sini karena adanya dampak dari kondisi stres dan ketidaksiapan ibu hamil itu sendiri atau lingkungan yang kurang mendukung pada kehamilan ibu tersebut. Penyebab dari gangguan mental minor pada kehamilan trimester 1 ini sangat bervariatif ya. Di antaranya adanya perubahan metabolisme, masalah tidur, penurunan vitamin dalam tubuh, kemudian psikologik ya, yaitu dalam bentuk stres atau adanya kecemasan ya. Kemudian adanya penggunaan alkohol dan zat tertentu. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan mental minor pada kehamilan trimester 1. Apa sih gejala yang akan muncul pada seorang ibu hamil trimester 1 dengan gangguan mental minor ya? Gejalanya diantaranya ada keadaan sedih ya, jadi ibu terlihat sedih, kemudian adanya kehilangan minat atau rasa nikmat terhadap semua ya, ini kayak nafsu makan berkurang ya, kemudian itu refleks rasa ya, itu juga berkurang. Ini menyebabkan gejala gangguan mental minor. Kemudian adanya hilangnya berat badan yang signifikan ya, mungkin akibat dari dampak kurangnya nafsu makan. Kemudian insomnia atau hipersomnia ya, ini hampir terjadi di setiap hari ya, gangguan di pola tidur ibu hamil tersebut. Kemudian ada rasa kegelisahan atau kelambatan psikomotor. Nah, ini keadaan gerak atau gangguan kegelisahan pada ibu hamil ini yang sering nampak. Kemudian perasaan yang mudah lelah ya. Jadi biasanya lemah, letih, lesu kadang muncul. Ini banyak faktor ya. Kemudian perasaan tidak berharga atau perasaan bersalah yang berlebihan. Ya, ini biasanya kurangnya mampu dalam menghadapi kehamilan saat ini. Ya. Kemudian sulit berkonsentrasi, ini merupakan gejala juga dalam kasus ini. Kemudian sering muncul pikiran akan pasnya kematian. Jadi dengan kehamilan ini ada pikiran yang bahwasanya dia takut dengan kehamilan ini sehingga ada muncul rasa takut mati ya. Kemudian ingin bunuh diri ini kadang biasanya pada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini merupakan beberapa gejala yang biasanya muncul pada gangguan mental minor. Bagaimana cara mengatasi gangguan mental minor ini dalam kehamilan ya? Yang pertama yaitu merencanakan kehamilan itu sendiri dan kemudian adanya rawat inap ya. Ini beberapa cara untuk mengatasi gangguan mental minor. Bagaimana perencanaan kehamilan yang baik itu ya? Di sini perlu adanya komunikasi, konseling atau kita konsultasi dengan pakarnya atau bidangnya, bisa pada bidan maupun dokter kandungan maupun psikolog ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah-masalah atau resiko kehamilan itu sendiri. Jadi kapan waktu yang tepat untuk program kehamilan itu sendiri sehingga ibu hamil itu siap dalam
menjalani kehamilannya. Oke, kemudian rawat inap ya. Rawat inap ini eh, merupakan suatu pilihan pengobatan psikofarmakologis pada trimester 1. Di sini khusus untuk kehamilan yang tidak direncanakan ya, adanya mungkin kehamilan tidak diinginkan ya atau KTD. Kemudian pada rawat inap ini juga adanya pertimbangan suatu pengobatan ya. Jika memang riwayat gangguan ini sama di pengobatan dahulu, maka pengobatan dihentikan. Dan terapi berikutnya ini sesuai dengan advies dari psikolog ya. Baik, kita masuk ke subpengobatan kedua, yaitu gangguan mental eh, minor pada kehamilan lanjutan ya. Gangguan mental minor pada kehamilan lanjut ini eh, merupakan gangguan mental minor pada kehamilan lanjut ya. Gangguan ini adalah gangguan psikologi atau bangunan dari depresi, baik riwayat pada trimester 1 awal itu depresi maupun keadaan pada kehamilan yang berusia lanjut ini terjadi suatu depresi. Nah, ini kejadian depresi pada kehamilan lanjut. Kemudian bangunan mental ini dapat berupa depresi dan berupa stres ya. Apa penyebab depresi dan penyebab stres ya? Depresi yaitu disebabkan oleh faktor biologis, faktor genetik, psikososial, kepribadian dan faktor ketidakberdayaan ibu hamil tersebut ya. Kemudian penanggulangannya mana? Yaitu menghindarkan dari hal-hal yang membahayakan keselamatannya. Kemudian merujuk ke tenaga kesehatan, yaitu bisa ke dokter maupun psikiater ya untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian mengurangi atau menghilangkan dari faktor penyebab yang tadi dan berkomunikasi dengan baik, memberikan hal-hal yang positif tentang kehamilannya, sering mensimulasi kehamilan itu sendiri. Kemudian untuk mendiagnosa dari retardasi mental tersebut pada ibu hamil, untuk penanggulangan berikutnya yaitu untuk mendiagnosa retardasi mental pada ibu hamil yang tepat, kita bisa komunikasi langsung dengan cara anamnesa dari orang-orang yang terdekat ya, bisa suami, bisa orang tua ya, maupun kakak maupun adik jika ibu hamil tersebut memiliki eh, atau paling dekat dengan siapa itu harus kita. Kemudian gangguan bisa berupa stres ya. Faktor penyebabnya dari sumber stres itu sendiri bisa karena krisis ya, frustasi, konflik atau tekanan ya, baik krisis ekonomi, krisis mental dan sebagainya. Penanggulangannya bagaimana ya? Mengenal dan menyadari adanya sumber-sumber stres ya. Tadi karena faktor ekonomi maupun frustasi, mungkin adanya konflik percekcokan atau tekanan di rumah tangga dan sebagainya, tiap ibu hamil itu berbeda-beda. Kemudian mengembangkan hidup sehat, yaitu membiasakan pola hidup sehat. Kemudian bersyukur terhadap kehamilan saat ini. Kemudian meminta bimbingan atau nasihat serta hal-hal yang positif pada apa itu? Pada pendamping maupun tenaga kesehatan, baik suami maupun sering-sering konsul dengan bidan maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan nasihat-nasihat positif. Kemudian menghindarkan sikap-sikap negatif dari ibu sendiri. Ya. Sikap negatif seperti marah-marah, kemudian mudah tersinggung dan sebagainya itu hal-hal yang bisa mengurangi atau bisa merupakan penanggulangan dari stres pada ibu hamil dari kehamilan lanjut. Baik, untuk di subpembahasan ketiga di sini adalah gangguan mental mayor dalam baik gangguan dalam jiwa atau mood di sini sering tidak terdiagnosis dengan benar dalam artian bahwa biasanya mood ini sendiri bisa disebabkan karena faktor hormonal, tapi ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan mood seorang ibu hamil itu berubah ya atau ada gangguan ya.
bukan hanya dari faktor hormonal, meskipun faktor hormonal memang berpengaruh atau berdampak terhadap mood atau gangguan kejiwaan dalam ibu hamil itu sendiri. Tanda dan gejala pada gangguan mental mayor itu sendiri yaitu adanya perubahan nafsu makan ya. Baik efeknya kalau ibu itu ada gangguan kejiwaan, ada yang nafsu makannya justru berkurang ya. Ada yang justru malah bertambah ya. Nah, itu berbeda-beda tiap. Kemudian memiliki masalah ingatan ya, nangis terus menerus ya, sering lupa atau mudah tersinggung ya, sehingga eh, mengekspresikan dengan bentuk tangisan. Kemudian rasa tidak berharga dalam keluarga ya. Kemudian tadi ada lemas ya, tidak berenergi ya, lemah letih, suruh lain dan sebagainya. Kemudian mengalami sakit di kepala atau pusing ya, nyeri ya, dan adanya gangguan pencernaan yang relatif tidak kunjung sembuh. Kemudian adanya kesedihan yang tidak kunjung usai. Terlalu banyak atau sedikit tidur, jadi ada insomnia ya, yang biasanya terjadi terus-menerus. Rasa bersalah, rasa putus asa, dan tidak ada motivasi ini merupakan tanda gejala juga. Pikiran tentang kematian, bunuh diri, atau keputusasaan juga sering muncul. Dan menarik diri dari dunia sekitar, misalnya ibunya tertutup atau menjadi dalam kamar atau mungkin dalam rumah, kurang bergaul dengan sosial di lingkungan luarnya ya. Kemudian gangguan mental kehamilan di sini ada banyak penyebabnya juga ya. Umumnya di sini untuk ibu yang berisiko mengalami gangguan mental mayor dalam kehamilan ini disebabkan oleh riwayat medis personal atau keluarga terhadap anak. Jadi di sini adanya riwayat medis atau memang adanya riwayat gangguan psikologi. Yang pertama yaitu karena ada riwayat medis secara personal maupun dalam keluarga. Ada yang punya riwayat gangguan mood, biasanya di sini faktor pemicu atau menyebabkan gangguan mental mayor dalam kehamilan itu sendiri. Kemudian dan ada riwayat dari premenstrual dysphoric disorder ya, atau disingkat PMDD ya. Apa itu PMDD ya? Premenstrual dysphoric disorder di sini adalah gangguan yang jauh lebih parah daripada PMS atau premenstrual syndrome pada umumnya nih bisa terjadi pada wanita ya. Kalau PMDD di sini bisa disebabkan oleh gejala yang ekstrim ya, biasanya sampai tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itu bedanya PMDD dan PMS. Kemudian eh, usia ibu itu muda ya, ini biasanya bisa menyebabkan gangguan mental mayor. Kemudian hamil di luar pernikahan atau kehamilan tidak diinginkan atau cerai ya, dari riwayat yang cerai maksudnya biasanya kondisi hamil ada gangguan rumah tangga ya sehingga adanya proses perceraian dan sebagainya. Kemudian kurangnya dukungan sosial khususnya dari lingkungan sekitar maupun dari keluarga. Kemudian hidup sendiri ini bisa juga menyebabkan gangguan mental mayor. Mengalami masalah hubungan suami istri, tadi mungkin ada bahtera rumah tangga dalam keluarganya ini bisa menyebabkan gangguan mental mayor. Kemudian komplikasi atau masalah kesehatan dalam kehamilan. Jika ada suatu masalah, ya ini bisa menyebabkan kepanikan atau gangguan psikologi pada ibu hamil tersebut. Ya. Memiliki pemasukan keuangan yang rendah, jadi ini ada masalah ekonomi ya. Ini bisa memacu menjadi penyebab gangguan mental. Kemudian memiliki lebih dari 3 anak ya kaitan dengan ekonomi nanti dalam perawatan, bagaimana bisa mempunyai banyak anak, bagaimana secara segi ekonomi, secara pendidikan, nanti bagaimana dan lain sebagainya. Riwayat keguguran atau riwayat KDRT, jadi mungkin pernah gagal dalam kehamilan, jadi keguguran maupun adanya eh, kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi ini ada ketakutan sendiri yang bisa menyebabkan munculnya gangguan mental mayor.
Kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan, biasanya atau narkoba ya, atau miras dan sebagainya itu biasanya muncul. Kemudian ada kecemasan atau perasaan negatif tentang kehamilannya. Ini biasanya menjadi faktor penyebab gangguan mental mayor dalam. Oke, dampak gangguan mental mayor dalam kehamilannya di sini adalah lahir dengan berat badan yang kurang atau BPLR, kemudian kelahiran prematur ya, kurang bulan, kemudian Apgar skor atau nilai dari kondisi janinnya ini bisa rendah, kemudian ada gangguan pernapasan atau adanya gelisah, muncul gelisah ya. Bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan gelisah pada ibunya dan bisa menurun kepada janinnya. Ini kaitannya dengan gangguan mental bisa menurun pada janinnya. Kemudian bagaimana cara mengatasi gangguan mental mayor dalam kehamilan itu sendiri, yaitu dengan perawatan seperti terapi perilaku kognitif. Jadi memberikan edukasi ya. Ya, edukasi terhadap pengetahuan tentang kehamilan dan sebagainya. Kemudian terapi berbicara tatap muka ya, sering diajak komunikasi ya, sehingga ibu hamil tersebut tidak menyendiri. Kemudian konseling dan mencari tahu apa penyebabnya ya. Selanjutnya dapat diberikan semangat maupun kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan perasaan positif. Jadi sering diajak komunikasi, kemudian eh, sering diberikan kognitif edukasi tentang hal-hal yang positif ya, kemudian eh, diberikan semangat ya, menambah semangat ibu hamil dalam menjalani kehamilannya, kemudian memberikan kebahagiaan sepenuhnya pada ibu hamil tersebut. Jadi sukanya apa ya, dia lebih dekat dengan siapa, itu semakin intens dilakukan ya, sehingga ibu hamil tersebut terhindar dari gangguan mental. Yang keempat yaitu gangguan mental pada berperiode. Ya. Gangguan mental pada berperiode di sini eh, faktor risikonya yaitu adanya riwayat depresi sebelumnya, riwayat gangguan bipolar, kesulitan dalam pemberian ASI, masalah finansial, kemudian memiliki permasalahan dengan pasangan, bayi memiliki kebutuhan khusus atau keadaan khusus, bayi kembar, kehamilan tidak diinginkan, dan mengalami kejadian yang berat. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan emosi psikis dalam kehamilan sebelumnya atau ada gangguan psikologis di sebelum kehamilan pada tahun-tahun terakhir. Nah, ini beberapa faktor risiko yang terjadi pada gangguan mental pada berperiode. Ya. Penyebabnya apa? Ini perubahan fisik dan adanya permasalahan psikis. Nah, ini secara umum faktor neuroendokrin juga dianggap memiliki peranan yang penting sebagai pemicu adanya gangguan mental pada berperiode. Secara umum, gangguan mental pada berperiode di sini akan mulai timbul ya secara awal pada 2 sampai 3 minggu pasca partus ya, pasca melahirkan. Gejala yang sering muncul yaitu adanya gangguan perubahan mood, ya, sedih ya, udah sedih, merasa bersama, nangis berlebihan ya, gangguan tidur, sulit tidur ya. Kemudian ada gangguan pada pola makan ya. Gangguan makan bisa kurang, bisa over sangat berlebihan. Kemudian gejala yang muncul juga cemas, kemudian sensitif yang mudah tersinggung, kemudian penurunan konsentrasi daya ingat, kesulitan dalam merawat bayi, dan menjauh dari keluarga ini bisa menyendiri atau menghindar dari keluarga yang bisa murung di kamar dan lain sebagainya. Psikologis purpuralis adalah bentuk yang paling berat dari gangguan jiwa pada masa nifas ya. Penampilannya dramatik dan muncul gejala psikologis misalnya pada 48 sampai 72 jam pasca persalinan ya, 2 sampai 3 hari pasca persalinan ya. Sebagian besar wanita yang menderita psikosis di sini gejalanya berkembang dalam 2 sampai 4 minggu pertama pasca persalinan. Ini untuk gangguan mental pada berperiode.
Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya dengan psikoterapi dan obat antidepresan. Jadi di sini pengobatannya adalah dilakukan oleh psikolog. Jadi dari 4 pengobatan tadi, mungkin untuk lebih jelasnya atau materi dapat diunduh di WordPress saya, yaitu www.scienceofmidwife.wordpress.com ya. Silakan bisa diunduh untuk dipelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di WordPress seperti yang tercatat. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.